Save Sylvester. Kasus Sylvester Matutina telah menelan perhatian sekaligus muntahan kemarahan publik, terutama publik yang bermedia sosial. Publik kini tidak hanya dibuat resah, mules, muak dan akhirnya murka dengan prestasi kejaksaan, tapi juga bertanya-tanya, mungkinkah ada orang besar di balik seorang Sylvester, ataupun sebaliknya di balik kejaksaan? Terlepas dari keresahan, memuakan dan kemurkaan publik, baik itu kepada kejaksaan yang terkesan lamban, tarik-tarikan, tolak-tolakan dan rupanya ketakutan, maupun kepada Sylvester yang faktanya tidak kooperatif, sembunyi, dan mencoba melawan. Mari kita coba kuliti lebih kasar dengan mencoba mengocok logika publik yang mengemuka akhir-akhir ini. Begini, sekiranya ada dua arus utama opini publik yang mengemuka akhir-akhir ini, maka arus pertama, kesan publik kejaksaan lambat, loyo dan sepertinya memainkan skema tarik-tarikan, tolak-tolakan antara kejagung dan kejari jaksel. Bahkan publik duga, kejaksaan justru memberi kesempatan dan peluang kepada Sylvester untuk menyusul Harun Masiku? Ya bisa saja. Sementara waktu itu kan karena di PK kan yang bersangkutan nggak hadir. Di antara dua arus utama ini, arus kedualah yang sangat dominan. Publik tergiring untuk mengikuti Sylvester sembari mendorong dan menuntut kejaksaan untuk jangan takut dan harus all out untuk menemukan dan segera mengeksekusi Sylvester. Juga sudah menyampaikan surat agar terdakwa Sylvester Matutina yang sudah menjadi terpidana, yang sudah inkrah sejak 20 Mei 2019, segera dieksekusi. Karena 6 tahun dibiarkan ini kan mengkonfirmasi kok seolah-olah negara kalah. Arus kedua, kesan publik Sylvester takut, tidak kooperatif, melawan, lalu mencari tempat sembunyi. Mari kita cerdas, kenapa Sylvester menjadi sasaran utama keresahan, memuakan dan kemurkaan publik? Kenapa pula kekecauan ini ditumpahkan seluruhnya kepada Sylvester? Bukankah kejaksaan berkewajiban untuk mengeksekusi Sylvester? Dan Sylvester berkewajiban taat menerima dan menjalankan eksekusi? Lalu, siapakah sebenarnya yang mesti lebih dahulu melaksanakan kewajibannya? Rasanya kekacauan ini adalah produk dari kinerja kejaksaan, bukan? Kalau saja kejaksaan kita manis kinerjanya, bukankah Sylvester telah meringkuk di bukti sejak 6 tahun yang lalu? Untuk melakukan proses pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah melakukan pembiaran. Nah, jadi kalau sampai sekarang kejaksaan belum mampu mengeksekusi Sylvester, apakah karena posisinya seksi dan aduhai? Ataukah jangan-jangan Sylvester punya arsip catatan kelam penegakan hukum? Ataukah bahkan Sylvester adalah salah satu komposer dari beberapa konser penegakan hukum di negeri ini? Sehingga mungkin saja ada kecemasan dan ketakutan bahwa seketika setelah Sylvester dieksekusi, maka dia akan berpusi dan bernyanyi merdu sambil terbahak-bahak. Oleh karena itu, bolehkah diduga hiruk pikuk ini adalah skenario? Kambing pun dapat memahami situasi abnormal ini kan? Singkatnya begini, dalam hiruk pikuk ini, Sylvester mesti dilindungi, didorong, didukung dan diberi semangat, supaya pada waktunya berani berpuisi dan bernyanyi, jika memang benar dia punya syair dan liriknya. Save Sylvester.